Jadi tuh saya ingin coba ngasih tips dan ngasih eh, rekomendasi mengenai solo rank. Nah, kalau solo rank legend ataupun epic, kalau saran saya itu kita makainya itu MM-nya itu Claude kalau nggak Kari. Kenapa seperti itu? Soalnya ngikuti meta yang sekarang atau mode yang sekarang. Karena kalau carry sekarang itu ada true damage-nya. Terus kalau Claude itu lebih cepat farming. Mungkin Bruno itu uh, opsi terakhir, dan Granger juga opsi terakhir lah. Kalau Bruno itu masih bisa ngikuti yang sekarang. Kalau Granger kalau menurut saya masih lah. Nah, tapi kalau selain 4 itu, kalau one kalau dan Iritel ataupun Desley ataupun Mia ataupun yang lainnya masih kurang. Tapi kalau clean itu masih bisa lah. Mungkin opsi ketiga atau mungkin opsi keempat gitu. Opsi yang sama lah kayak Granger kalau misalnya clean. Pokoknya yang pertama menurut saya Claude ataupun Carry. Yang ketiga itu bisa Bruno. Lalu yang keempat tuh bisa Granger ataupun clean. Nah, kalau misalnya uh, untuk emblemnya kayak gini. Kalau Claude sama Kari saya saranin pakai Agility Movement Speed 3, terus Physical Penetration juga 3, lalu juga Bounty Hunter, jelas soalnya buat nambah uang. Nah, kalau Claude saya saranin untuk itemnya kayak gini. Nah, kenapa saya ambil sepatu mana? Soalnya memang Claude itu bagus untuk hyper carry untuk yang sekarang. Maksudnya hyper carry itu 131, artinya satu di atas, 3 di mid, terus satu di bawah. Nah, 3 di mid ini Claude sama 2 support biasanya. Nah, itu bagus pakai cooldown, sepatu cooldown, karena dia dapat buff biru. Karena ini lagi solo, saya saranin pakai Demon Sus. Soalnya biasanya kalau kita solo itu 122 atau satu di atas, 2 di mid, 2 di bawah. Lalu yang kedua Raptor Macete, soalnya Raptor Macete ini ada true damage-nya, terus buat XP-nya naik levelnya juga cepat. Nah, dan yang paling penting itu adalah Demon Hunter. Kalau menurut saya 3 item ini sangat-sangat penting. Nah, untuk yang keempat ini itu tergantung kalian. Kalau orang yang normal atau umum atau pro player biasanya juga bisa pakai Endless Battle ataupun pakai Golden Staff juga bisa. Nah, tapi saya saranin kalau misalnya PD pengen agak cepet aja mainnya atau attack speednya, pakai Golden Staff aja kayak gitu. Kalau misalnya pengen durability atau ketahanan yang agak lama, pakai Endless Battle. Semuanya sama-sama menguntungkan sih. Nah, untuk item kelimanya itu tergantung. Kalian bisa pakai Golden Staff untuk lawan Kari ataupun untuk lawan MMM, kecuali ya Leslie, kecuali Bruno yang ngehitnya tidak seberapa tinggi. Kalau Kari ini kan dia attack speednya keras, terus mungkin ada Hanabi atau Iritel atau One. Nah, kalau One Kari itu kalian bagus pakai Wind of Nature dulu. Bahkan kalau menurut saya Wind of Nature jadi item keempat kalau misalnya musuhnya MM-nya udah jadi duluan, kayak misalnya One ataupun Kari kayak gitu. Nah, terus yang kelima ini juga tergantung. Kalian bisa pakai Queen Wings itu untuk item biar nggak sakit ke fighter. Pakai Immortal juga bisa biar buat jaga-jaga gitu. Pas pakai Corruption Sky juga bisa. Terus kalau misalnya musuhnya banyak maginya, pakai Rose Gold Meteor. Kalau maginya sudah sakit, pakai Rose Gold Meteor. Nah, kalau pakai si Hellbird itu juga nggak masalah. Kenapa? Soalnya kalau musuhnya Uranus ataupun musuhnya yang regennya tinggi kayak misalnya itu Alice gitu, itu pakai si Hellbird saya rekomendasiin. Soalnya kalau solo itu jarang sekali orang yang support yang pakai Queen Necklace of Durance kayak gitu.
Itu sih semuanya kondisional kayak gitu, tergantung dari teman-temannya juga dan musuhnya. Nah kalau Kari ini tiga itemnya sangat-sangat penting Kak. Dari Raptor Machete, dari sepatu sama Endless Battle ini sangat-sangat penting. Nah kenapa saya pakai sepatu ini bukan sepatu mana, karena kalau sepatu mana itu kita harus main skill 2 terus. Kalau misalnya kamu aktif skill 2 kamu bagus pakai sepatu mana. Cuman kalau menurut saya lebih cocok pakai Swift Boot atau sepatu attack speed, soalnya biar uh, farmingnya agak cepet. Soalnya kan kalau mana ini bener memang mananya nggak habis-habis, cuman kalau sepatu Swift Boot ini kan lebih murah meskipun beda 10, tapi menurut saya memang harus kalau main core harus main sentimental, tapi juga lebih cepat kalau menurut saya pakai Swift Boot ini. Terus yang ketiga ini Endless Battle itu pasti, ini memang sangat-sangat berguna. Nah kalau yang keempat ini bisa Windtalker. Saya rekomendasiin Windtalker soalnya Windtalker itu biar agak cepet aja kita speednya atau geraknya atau movementnya kayak gitu. Soalnya juga Windtalker ini juga bagus. Kenapa? Soalnya kalau misalnya itemnya semua udah lengkap, ini sepatu juga bisa diganti Immortal atau diganti Queen Wings. Nah terus yang keempat ini bisa Thunderbelt. Nah Thunderbelt ini biar musuhnya agak slow aja. Kenapa? Soalnya saya pakai Thunderbelt ini kenapa? Soalnya kalau pakai Swift Boot sama pakai Windtalker ini kan attack speed sudah kenceng, artinya sudah banyak. Nah kalau pakai Thunderbelt ini karena attack speed kita sudah tinggi, banyak ngehit hero nya musuh, itu bakal ke slow, jadi kemungkinan dia ke slownya tinggi. Tapi yang ini juga bisa diganti ke Wind of Nature, juga tergantung dari musuhnya. Kalau musuhnya Cloud yang suka masuk langsung ke dalam ngincar MM-nya, kalian pakai Wind of Nature juga gak masalah. Taruh keempat pun kalau menurut saya nggak masalah, karena kalau Cloud-nya udah jadi banget, Wind of Nature di item keempat tuh sangat-sangat bagus. Dan kenapa aku nggak rekomendasiin ke arah Demon Hunter ini untuk tank-tank yang tebel sih. Sebenarnya Demon Hunter nggak masalah, soalnya Demon Hunter ini buat tank itu bikin broken, maksudnya bikin sakit parah sih. Tank-tank cepat matinya kalau pakai Demon Hunter Sword. Nah kalau misalnya ada maginya, saya saranin buat Rose Gold Meteor sih kayak gitu. Corson Skate itu juga bagus buat attack speed, tapi jangan lupa pakai Thunderbelt. Kayak gitu aja sih. Semuanya itu tergantung musuhnya juga, pilih apa, pick apa kayak gitu. Sekarang kita solo aja 5. Nah ini kalau item-item itu semuanya tergantung musuhnya juga. Musuhnya mau pick apa itu tergantung. Tapi tetap saya saranin saat kalian solo kayak gini, mendingan ngepick MM aja kalau menurut saya, karena MM itu pengaruhnya sangat tinggi lah daripada hero role lainnya. Di role lainnya seperti fighter, seperti assassin ataupun mage kayak gitu. Ini kebetulan karinya win rate-nya jelek, kita kasih expert aja. Nah ini one kita tapi kode kita lagi bagus kayak gitu. Saya saranin sih Cloud ataupun Kari kayak gitu. Nah kalau main solo, saran saya atau tipsnya tuh jangan ngepick atau jangan terpancing emosi, jangan terfikirkan, maksudnya jangan ke trigger. Artinya kalau ke trigger itu kalian terpancing emosinya gitu. Ini kalau misalnya mereka bacot atau jangan terpancing emosinya kayak gitu.
kalau misalnya mereka ngepick MM, ya udah kita tetap pick MM kayak gitu. Biar biar aja mereka ngepick MM juga. Masalahnya tuh kayak gini. Kalau kalau kalian kalau kalian itu tidak percaya ataupun riskan, saya sih soalnya berpengalaman. Kalau misalnya MM-nya teman itu kalau kita MM-nya teman tuh kita bu- kurang bagus lagi mainnya, itu kurang, kalau menurut saya kurang ini aja, kurang bisa ngangkat tim aja, bukan bisa bikin menang aja kayak gitu. Sekarang kalau menurut saya win rate di Legend itu nggak nggak terlalu pengaruh juga sih kalau menurut saya, karena juga banyak dibohongi juga, jangan sampai kebohongi juga lah. Win rate sekarang bukanlah jaminan kalau menurut saya, banyak juga win rate-nya bagus juga bisa hasil jokian atau juga hasil klasik gitu. Tapi kalau di mythic saya saranin memang MM-nya tuh satu aja, jangan MM2 gitu. Kalau misalnya MM2 kayak gini, kalau menurut saya di Epic Legend aja kan. Pokoknya kalian itu harus PD, artinya kalian tuh mempunyai memang kemampuannya bisa untuk gendong gitu. Artinya kalian bisa mainnya bagus, tahu sela-selanya main, warnya bagus, farmingnya cepet. Nah, itu kalian nggak apa-apa ngepick ngepick MM. Udah biarin aja mereka mau bacot kayak apa, udah biarin aja. Santai aja, dosa gegapah. Artinya gak usah terlalu dipikirin juga, gak usah terlalu baper, karena kalian nantinya juga apa, nggak akan fokus kayak gitu. Udah nggak usah dipikirin aja. Kalau misalnya kalian masih baper, masih nggak masih baper, masih mikirin ya apa yang mereka ini, ya udah nggak usah dipikirin lah. Pokok intinya kalian juga bisa matiin kok obrolannya nanti kayak gitu. Mereka pakai retri, ya udah pakai retri nggak apa-apa, santai aja. Kita tetap pakai purify, sebenarnya sih pakai retri juga masalah, tapi ini terlalu banyak cool CC-nya, kayak Kufra, Sylvana, Saber itu kalau kamu nggak pakai purify itu cepat matinya, karena itu hero-hero ngelok sih. Kalau menurut saya tetap aja kalau misalnya pakai reti, resiko bener kita farmingnya cepet, cuman resiko matinya sekali ciduk udah cepet matinya gitu. Udah santai aja, gak usah terlalu dibikin meskipun MM-nya 2 kayak gini. Pokoknya intinya kalian sadar kalau kemampuan kalian itu bagus di MM kayak gitu. Kalau misalnya kalian merasa kurang, kalau saya saranin jangan gitu loh. Saya saranin jangan kayak gitu. Udah langsung ke bawah aja. Pertama kita beli hunter knife. Langsung ke bawah aja. Nanti mereka bakal ke atas sendiri. Mereka juga ngebuff duluan. Nanti bakal mamanya ke atas sendiri. Soalnya saya nggak rekomendasiin MM ada di atas, karena musuhnya ada 2 di atas, MM sama support. Kalian juga bakal susah farmingnya, soalnya juga lumayan jauh dari coveran temen. Santai aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu santai aja. Meskipun nggak dapat buff merah, udah santai aja, nggak usah terlalu dipikirin. Nah itu Sylvananya sembunyi, udah
awas hati-hati, Sylvananya agak agresif mainnya. Nah santai aja, farming dulu. Nah kalau udah 4 stacknya skill 2 kayak gitu. Itu salah satu apa main carry sekarang rahasianya kayak gitu, karena true damage dari skill 2 nya itu lebih sakit daripada kita ngehit biasa. 1 2 3 4. Nah skill 2 ini lebih sakit, jadi lebih cepat mati. Saya saranin habis hunter knife atau pedang jungle kita pakai sepatu kayak gitu. Ini mau direti ya udah biarin aja, nggak apa, jangan ditinggalin karena itu dapat XP nantinya. Nah jangan lupa pakai skill 2. Nah kalau misalnya skill 2 nya nggak ada, udah pakai basic attack aja nggak apa-apa, terlalu makan banyak waktu. Nah ini pakai skill 2 kalau bisa, kalau ada kayak gitu. Skill 1 nggak usah takut habis mananya, meskipun kita pakai buff merah. Nah itu tadi ada hari di semak, santai aja deket tower aja, nggak usah terlalu gegabah. Saya saranin langsung Nimble Blade sih habis sepatu. Tadi saya salah pencet dagger atau pedang yang 250 itu. Ntar lagi ini kita dapat Nimble Blade. Nah ini Nimble Blade. Nah terus habis gitu kita pakai sepatu Swift Boot. Mereka mau buff, udah kita tarik aja kesini biar ada temennya juga, santai aja. Kita juga bisa dapat kemungkinan kill di sini. Mereka ngeblok, udah santai aja, kita dapat coveran Mino juga. Soalnya di buff itu kita juga dapat XP juga meskipun kita tidak dapat. Udah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nah ini kita harus baca minion. Kalau minionnya ada di sini, berarti minionnya musuhnya dekat sekitar sini. Awas ada Sylvana, santai. Ada Saber juga pergi, kita sekali dinaikin di ulti juga sama Saber ataupun sama Sylvana juga akan mati. Skill 1. Nah, terus jangan lupa hit aja ya, itu kan nananya gak jelas, ini juga gak jelas juga sih ini. Kita tunggu semak-semak aja, santai. Mereka belum ada ulti, Sabernya belum ulti. Nah itu kalau Sabernya udah ulti, saya saranin udah waktunya war sih, tapi jangan deh, kita juga bisa mati. Kita hit aja biasa biar dia balik aja, takut-takutin aja, gak usah takut. Ini mana kita habis, udah santai aja, gak usah, gak apa-apa. Tarik dulu. Nah saya lupa tadi tarik skill 2 sakit. Nah ini langsung Raptor Machete. Nah ini dipencet dragonnya kalau misalnya mananya habis. Udah santai aja, gak usah, pokoknya levelingnya lancar aja. Dagger pokoknya harus tahu resep-resepnya, item-itemnya. Itu mereka turtle, gak apa-apa kita pancing bait biar Sylvania nggak tahu kalau teman kita turtle. Santai aja, nggak apa-apa. Ini Sylvania juga rada ini tiba-tiba ngulti padahal nggak ada saya. Di purify aja, dia belum mati, ya udah nggak apa-apa. Ini kamu bisa resikonya mati, santai aja. Kita dapat gold buffnya, santai aja. Nah kalau kayak gini posisinya jangan takut, soalnya nyawanya Minotaurnya itu kan lebih sedikit dari kita. Udah gak usah takut, karena nanti yang dihit sama haritnya itu Minotaurnya. Aduh, oh itu tadi saran saya sebenarnya, saya lupa juga akan ada Sylvananya. Saya kira itu Sylvananya sudah balik, ternyata masih belum. Ya udah nggak apa-apa. Terus
terus purify kita nggak ada, seharusnya kita nggak boleh maju-maju kayak gitu, seharusnya nggak boleh. Nah kan kita juga nggak dapat buff merah itu, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Nah terus jangan lupa skill 2 nya kita ada space farming, tapi jaga-jaga dulu karena Sylvananya masih nggak kelihatan sama Haritnya, itu masih 3 di mid. Ini bisa kemungkinan kita di gank, kita balik aja dulu, kita pakai yang nambah nyawa, setiap nambah nyawa itu Sylvananya dari sana. Kita santai aja, nggak usah terlalu banyak war karena endless battle kita belum jadi, tapi kalau ada kesempatan kayak gini udah war aja nggak apa-apa. Udah santai aja, balik dulu. Kita bisa dapat buff merah, skill 1 nggak usah takut soalnya kita dapat ada purify, hit it aja sambil nyicil, dia mancing kita santai, berani karena ada Minotaur. Kita ambil buffnya daripada diambil one nya, jadi nggak jelas one nya. Nah, harus tahu kapan musuhnya mau 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 ulti. Itu tadi kan saya nggak kena ultinya, makanya saya nggak ambil purify-nya, nggak klik purify-nya, soalnya jadi saya juga tahu kalau misalnya dia mau ulti atau mau loncat. Kita agak kejauhan ini. Nah Haritnya bisa kesini, ini ada Kufra di sebelah sana. Sering-sering lihat map, pokoknya saya bisa langsung balik karena tahu nah ini kita bisa kill karena dia ada kena boneka. Jangan lupa kasih skill 1. Ini kita bisa pakai purify buat ngejar biar speed kita tinggi, tapi nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nah itu Kufranya 3 sekarat. Jangan lupa ulti skill 2 mati. Nah terus kita tetap jaga jarak aja intinya. Leslie-nya ke di mid sama Sylvananya, ini kita bisa cenderung mati, santai aja. One nya terus kayak gitu, padahal one nya biasa aja. Ultnya udah hampir sama padahal dia ngebuff terus. Kita jadi endless, cuman kita kalah orang sekarang. Jangan war dulu, terus situasi kita juga mau war jelek. Kenapa jelek? Soalnya kita banyak yang mencar gitu loh. Nah itu farming aja dulu santai, mereka dia mau ambil buff udah ambil aja nggak apa-apa, nggak masalah buat saya itu, nggak masalah. Gak usah coba-coba, mendingan kita defend aja. Jangan lupa pakai skill 1, lihat-lihat hero musuh. Jangan lupa skill 1 purify, mancing aja. Pokoknya saya tadi berani soalnya saya ada purify, itu juga sekalian ngeback kayak gitu. Artinya ngebet teman-teman kita juga bisa ngekill dan musuhnya majunya nggak serentak atau nggak sama-sama. Itu Sylvananya di sana sama Sabernya, kita ini bisa maju sih sebenarnya. Santai aja, ada satu gabah. Windtalkernya difokusin dulu. Sebenarnya sih ini harus jadi Rose Gold Meteor karena maginya musuhnya ada 2. Nggak usah pakai Wind of Nature, nggak masalah sih sebenarnya karena musuhnya Leslie ngehitnya kurang cepet. Itu
itu Sylvana juga lumayan sakit sih sebenarnya. Udah gak usah takut, war aja. Skill 2 lihat posisi ada Leslie, balik dulu. Kita kasih skill 1 aja, bantu skill 1. Balik lagi kalau misalnya dapat war. Ada skill 2 bisa. Santai aja dulu, balik dulu, santai. Nah, kita pakai skill 1, tepatin. Skill 2. Nice. Nananya yang kena, ya udah nggak masalah. Hanya ambil buff merah, ya udah kita ambil buff biru. Pakai Rose Gold Meteor karena maginya 2 musuhnya. Kita ambil buff biru. Soalnya hanya ambil buff merah, ya udah nggak masalah. Kita farming dulu, soalnya udah lihat Sylvananya ada di atas dan Harithnya juga ada di mid. Santai aja, kita push aja, masalah. Kita split push aja, soalnya kenapa? Karena nanti musuhnya juga akan kepancing satu, dan warnya juga akan bingung. Maksudnya kita karena lihat kayaknya kita bisa kalah, bantu war aja. Ini kita bisa kejar skill 2 lagi. Itu ada Sylvana di bawah. Masuk tower aja. Skill 1, skill 2. Duit kita menang sama Wanwan, padahal Wanwannya pakai buff merah. Ya karena itu pakai physical sih, kita bisa selesaiin. Ya sebenarnya sih gitu-gitu aja. Pokoknya yang penting posisi, terus farmingnya harus cepat, terus jangan gegabah. Lihat-lihat musuhnya, tunggu skillnya musuhnya, itu aja sih sebenarnya kalau mau main MM kayak gitu. Kata kita yang MVP, ya udah, emang MVP tuh kalau menurut saya cuman bonus aja sih sebenarnya. Gold kita juga lumayan tinggi, nomor 2 dibanding Hayanya juga banyak ngepush sih. Ya udah sih, sekian itu saja. Dah.